Jenderal Polisi Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, NAPSD, atau yang sering kita sapa dengan Pak Tito Karnavian, merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Pria yang lahir di Palembang tanggal 26 Oktober 1964. Berikut adalah beberapa nilai berakhlak dari sosok Pak Tito Karnavian yang akan diulas sebagai berikut. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Di sini, Pak Tito Karnavian merupakan salah satu role model yang telah menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan menjadi Ketua Tim Anti Teror Polda Metro Jaya dalam menangani kelompok terorisme terbesar di Indonesia yang dipimpin oleh Nurdin Emton. Di sini, Pak Tito telah menerapkan nilai orientasi pelayanan yang telah dilakukannya untuk melayani masyarakat agar aman dan sejahtera dari kelompok terorisme. Realisasi akuntabel yang dapat kita ambil dari pengalaman Bapak Tito Karnavian, yaitu diantaranya mengenai banyaknya kasus yang dilimpahkan kepada Bapak Tito Karnavian untuk dapat dituntaskan segera, terutama dalam bidang terorisme, yaitu pada tahun 2003 pengeboman gedung DPR MPR, kemudian pengeboman kedubes Australia tahun 2004, hingga puncaknya pada tahun 2005 Pak Tito dan tim berhasil meringkus gembong terorisme yang dipimpin oleh Dr. Azhari di Batu Malang. Sejak usia sekolah hingga menempuh pendidikan akabri, Pak Tito Karnavian sudah menunjukkan keunggulannya hingga beliau mendapatkan penghargaan Bintang Ade Makayasa atau lulusan terbaik akabri tahun 1987. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri, hingga akhirnya beliau dikukuhkan menjadi guru besar atau profesor bidang pengendalian teroris di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Republik Indonesia. Atas kemampuan yang kompeten ini, beliau mendapatkan banyak amanah, diantaranya menerima amanah sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, hingga menjabat sebagai Kapolri di usia yang cukup muda, yaitu 52 tahun. Salah satu tindakan yang merealisasikan sikap harmonis yang dimiliki oleh Bapak Tito Karnavian yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yaitu dapat dilihat pada saat beliau masih menjabat sebagai Kapolri. Pada saat perayaan Natal, Bapak Tito Karnavian bersama Panglima TNI dan rombongan yang lainnya turut hadir dan mengunjungi beberapa gereja yang ada di Jakarta untuk menjaga keamanan dan memastikan kondisi dan situasi yang ada di sana tetap kondusif. Nilai berakhlak selanjutnya adalah loyal. Hal ini dapat dilihat dari dedikasi Bapak Tito Karnavian sejak menjabat menjadi Kapolri. Beliau mendapatkan penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri beliau mendapatkan penghargaan Marito, yang merupakan penghargaan tertinggi dari Kepolisian Timor Leste, karena telah banyak membantu peningkatan kerjasama kedua negara. Adaptif merupakan nilai berakhlak selanjutnya, yang dapat dilihat sejak beliau diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau terus menekankan inovasi kepada setiap daerah dengan menerjunkan tim khusus kepada daerah yang kurang inovatif sehingga dapat menemukan solusi terhadap persoalan di daerah tersebut. Kolaboratif, Bapak Tito Karnavian juga merupakan sosok yang inspiratif untuk dijadikan inspirasi dalam cara beliau membangun kerjasama yang sinergis. Seperti saat beliau menjabat menjadi Kapolri, beliau selalu bekerja sama antara polisi dan TNI, serta membuat perbedaan pendapat saat pemilu antara NU dan Muhammadiyah sehingga terciptanya kesatuan bangsa. Contoh lainnya juga Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri saat ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sepakat untuk meningkatkan pengawasan aliran dana di lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dan masih banyak lagi kerjasama yang dibangun oleh Bapak Tito Karnavian yang bisa kita jadikan contoh bahwa pentingnya melakukan kerjasama yang sinergis demi kemajuan bangsa dan negara. Kami ASN, kami berakhlak.